Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Anindya Kitchen. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi resep bagaimana cara membuat aneka roti-rotian. Roti kali ini yang akan saya buat yaitu roti sobek, roti sosis, dan roti isi daging ayam. Buat teman-teman yang sedang mencari ide jualan, boleh cobain resep ini ya. Roti ini rasanya empuk banget, sudah berhari-hari pun masih tetap lembut. Nah, buat yang masih penasaran bagaimana cara pembuatannya dan apa saja sih bahannya, simak terus videonya sampai habis ya. Yuk kita langsung saja ke tutorial pembuatan. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, like, share, dan boleh sertakan komennya. Terima kasih. Saya akan aktifkan dulu raginya. Di sini saya siapkan 250 ml susu UHT suhu ruang. Kemudian masukkan 2 sendok makan gula pasir. Gula pasir ini diambil dari takaran resep ya. Kemudian 2 sendok teh ragi untuk memastikan raginya ini apakah benar-benar aktif ya atau tidak. Nanti kalau benar aktif, cairan susu ini akan menjadi berbuih. Diaduk-aduk, kemudian didiamkan dulu selama 7 menit. Sisihkan dulu ya. Untuk bahan rotinya, di sini saya memakai 400 gram terigu protein tinggi. Kemudian 55 gram gula pasir sesuai selera ya teman-teman. 30 gram susu bubuk supaya rasanya ada wangi susu. Kemudian setengah sendok teh garam. Saya aduk dulu bahan kering ini supaya tercampur rata, supaya tidak ada yang menggumpal di satu sisi ya. Kemudian masukkan 1 butir kuning telur, lalu 1 sendok makan SP, ini yang fungsinya untuk melembutkan ya teman-teman. Lalu masukkan susu UHT yang sudah dicampur dengan ragi tadi ya. Kemudian saya uleni dengan mixer kurang lebih 2 menit sampai setengah kalis ya. Nah, ini udah mulai setengah kalis. Kemudian saya masukkan margarin, kemudian diuleni lagi kurang lebih 7 menit sampai adonan ini benar-benar kalis, elastis, dan lentur ya. Nah, seperti ini sudah benar-benar kalis ya. Jika kita bentangkan, dia tidak mudah robek. Seperti ini ya. Saya olesi tangan dulu memakai margarin supaya tidak lengket ya. Atau minyak goreng boleh ya teman-teman. Kemudian ini akan saya bulat-bulatkan dulu. Nah, adonannya ini sudah benar-benar halus, licin ya. Ini yang disebut kalis elastis. Dia lentur, benar-benar elastis, licin ya terlihatnya. Ini akan saya diamkan dulu, akan diistirahatkan dulu selama 45 menit sampai 60 menit ya. Disesuaikan suhu ruang masing-masing ya teman-teman. Ditutup dengan plastik wrap atau serbet bersih juga boleh. Nah, ini sudah diistirahatkan 60 menit, adonan sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian saya kempeskan dulu adonannya untuk mengeluarkan gas yang ada di dalam adonan ya. Kita kempeskan seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian pindahkan ke matras silikon. Olesi dulu sebelumnya memakai margarin supaya tidak lengket. Nah, dikempeskan gas yang ada di dalam adonannya itu supaya keluar. Seperti ini. Kemudian ini siap untuk ditimbang ya. Sebelumnya loyangnya yang akan kita pakai ini olesi dulu alasnya dengan memakai margarin supaya nanti tidak lengket ketika rotinya sudah matang ya. Saya akan timbang masing-masing bulatan ini sama besar, beratnya kurang lebih 50 gram ya. 50 gram saja. Sudah selesai ditimbang, kemudian saya bulat-bulatkan adonan ini. Nah, dibulatkan, dilipat, di rounding supaya permukaannya halus, bulat ya. Kemudian sisihkan. Ambil lagi adonan, kemudian kita kempeskan seperti ini, kemudian kita bulat-bulatkan lagi sampai dicubit-cubit ke belakang seperti ini ya. Nah, dirapikan, kemudian di rounding supaya permukaannya itu bulat, mulus. Nah, seperti ini. Kemudian sisihkan. Lakukan semua proses yang sama sampai habis ya teman-teman. Nah, ini sudah dibulatkan semua, kemudian saya tutup serbet ya supaya adonan ini tidak kering ya. Kemudian ambil satu adonan, kita pipihkan memakai rolling pin seperti ini. Pipihkan memanjang.
saya beri isian di sini coklat TCC yang sudah diiris-iris. Teman-teman bebas ya mau mengisi memakai apa saja boleh. Kemudian saya gulung seperti ini, dirapikan ujung kiri kanannya seperti ini. Nah, dirapikan juga bagian yang di bawahnya sambil dicubit-cubit ya seperti ini supaya dia tidak lepas. Kemudian masukkan di loyang. Loyangnya sudah diolesi margarin ya, jangan lupa. Ambil lagi adonan, kemudian dipipihkan lagi seperti ini. Kemudian beri isian coklat, lalu digulung, kemudian dirapikan ujung kiri kanannya dan bagian bawahnya ya supaya tidak lepas. Simpan di loyang, diberi jarak ya teman-teman karena nanti dia akan mengembang saat kita istirahatkan lagi adonannya. Lakukan semuanya sampai habis ya. Untuk roti sobek ini saya memakai 5 bulatan adonan ya. Nah, ini sudah selesai untuk roti sobeknya. Ini ada 5 bulatan ya. Nah, kemudian ini akan saya istirahatkan lagi selama 45 menit atau 1 jam. Sesuaikan suhu ruang masing-masing ya sampai mengembang 2 kali lipat. Lalu saya akan bentuk adonan yang lain untuk membuat roti sosis ya. Saya beri sosis ini dibelah menjadi 2 dan dikerat-kerat ya bagian tengahnya. Disimpan di bagian atas roti, pipihkan adonan seperti ini, kemudian disimpan di loyang, taruh di atasnya sosis ya. Kemudian yang ini juga sama, nah seperti ini, simpan sosisnya. Lalu saya beri atas rotinya ini dengan saus sambal ya. Kalau teman-teman suka pedas boleh kasih saus sambal, kemudian mayones supaya lebih gurih lagi, lebih enak lagi. Kemudian saya beri tabur keju parut. Di sini saya memakai keju cheddar dan taburi dengan daun oregano sedikit ya supaya lebih wangi. Lalu istirahatkan lagi 45 menit. Lanjut saya akan membentuk adonan yang isi daging ayam cincang. Adonan dipipihkan seperti ini, kemudian dikerat-kerat bagian bawahnya. Beri isian daging cincang seperti ini. Lalu kita gulung. Nah, seperti ini ya, dirapikan dulu supaya daging ayamnya tidak keluar ya. Dipijit seperti ini, kemudian digulung perlahan, lalu simpan di loyang seperti ini ya. Saya contohkan lagi. Nah, adonan dipipihkan memanjang, kemudian dikerat-kerat, kemudian beri isian daging cincang, lalu digulung ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini bentuknya agak dilengkungkan gitu ya teman-teman. Jadi agak melengkung sedikit gitu. Nah, seperti ini ya, melengkung. Simpan di loyang. Nah, lakukan proses yang sama sampai habis ya. Nah, ini sudah selesai dibentuk, kemudian akan saya istirahatkan selama 45 menit sampai mengembang 2 kali lipat ya. Nah, untuk roti sobek ini sudah selesai proofingnya, sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian akan saya olesi bagian permukaan atasnya memakai susu cair seperti ini ya. Diolesi secara merata semuanya. Kemudian saya taburkan mesis di bagian atasnya, ini untuk menandakan kalau isiannya ini coklat ya. Lalu akan saya oven di suhu 175 derajat Celcius selama 25 menit atau 30 menit ya teman-teman. Ini roti sosisnya saya masukin juga biar sekalian ya. Nah, tapi roti sosis ini paling atas ya, jadi harus dibalikin posisinya teman-teman, karena yang paling belakang itu suka lebih cepat coklat ya. Nah, seperti ini tuh, lebih coklat, kita balikan ya. Nah, ini udah mateng roti sosisnya. Nah, ini posisi yang paling belakang tadi ya, warnanya lebih coklat ya, karena dia lebih kena panas, nggak masalah. Saya olesi bagian pinggir-pinggirnya, ini memakai margarin ya. Bahan olesannya saya memakai 3 bahan, yaitu margarin 1 sendok, madu 1 sendok makan, dan susu kental manis 1 sendok makan ya. Nah, ini juga sudah matang roti sobeknya. Selagi panas saya olesi bagian atasnya memakai margarin campuran yang 3 bahan itu ya teman-teman. Jadi supaya lebih glowing gitu. Kemudian ini sudah proofingnya sudah selesai yang isi daging ayam ini. Kemudian saya olesi dulu susu cair bagian atasnya. Kemudian saya taburi wijen sedikit bagian atasnya.
Kemudian di oven 25 menit 175 derajat Celcius, api atas bawah ya teman-teman. Nah, ini akan saya keluarkan roti sobeknya. Nih, saya sisir dulu memakai spatula pinggir-pinggirnya. Kemudian kita balik. Nah, seperti ini. Ini bagian bawahnya pas matangnya ya. Nah, teman-teman seperti ini ya. Ini cantik banget. Coba lihat teman-teman. Ini pas matangnya ya. Ini empuk banget. Teman-teman bisa lihat kan tuh, ini empuk banget ya. Ini empuk ya. Saya buka. Nah, seperti ini. Masya Allah, ini lembut banget. Tuh lihat teman-teman kan, ini lembut. Nih, ini empuk banget. Beneran deh. Ini super empuk, super lembut. Tuh lihat teman-teman. Tuh saya buka ya. Nah, seperti ini. Masya Allah, ini lembut banget. Mantap deh. Mantap, recommended ya. Tuh kan, ini lembut banget tuh ya. Saya akan cicipin roti sosisnya yang ini ya. Bagian bawahnya ini matangnya pas ya. Ini lembut banget loh teman-teman. Beneran ini empuk banget ya. Lembut. Nah, teman-teman seperti ini. Nah, tuh lihat tuh lembut banget. Ini empuk banget ya. Saya cicipin. Bismillah. Mantep. Ini empuk banget. Ini enak, ada manis asam dari sausnya, dari mayonesnya, kemudian gurih dari sosisnya ya, rotinya yang lembut, yang empuk. Nih teman-teman seperti ini. Ini meskipun berhari-hari, udah 4 hari, jadi masih lembut ya. Mantap, recommended. Nah, saya akan cicipin yang daging ayam ya. Isinya seperti ini tuh. Ini cantik banget. Dari warnanya jauh cantik ya. Kemudian rotinya lembut. Tuh, teman-teman lihat sendiri. Ini lembut banget ya. Nah, seperti ini. Nah, ini daging ayamnya banyak isinya. Bismillah. Enak banget. Beneran enak ini. Mantep, recommended. Buat teman-teman yang mau cari ide jualan, bisa cobain resep roti ini ya. Siapa tahu video saya bisa bermanfaat. Jadi untuk isiannya teman-teman bisa kreasikan sendiri. Isinya bisa apa saja, bebas ya, sesuai selera ya. Dan harga pun bisa sesuaikan dengan daerah masing-masing dan disesuaikan dengan bahan yang kita pakai. Nah, untuk plastik kemasannya, teman-teman bisa pakai plastik OPP seperti ini. Ukurannya disesuaikan saja dengan ukuran roti yang teman-teman bikin ya. Nah, seperti ini dimasukkan, kemudian ini sudah ada perekatnya ya, jadi praktis. Tidak usah pakai solasi atau strapless lagi ya, tinggal direkatkan aja seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk roti yang isi ayam juga sama, ini tinggal dimasukkan ke dalam plastik OPP, ukurannya disesuaikan dengan besarnya roti saja ya teman-teman. Nah, seperti ini tinggal direkatkan. Nah, jadi deh. Nah, gampang kan? Nah, teman-teman, selamat mencoba di rumah. Gampang banget kan bikinnya? Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum.